Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih. Kemudian di sini, oke. Suara saya masih aman ya? Karena screen mirror saya kok nggak aktif. Suara saya aman Bapak Ibu, tampilan saya aman? Tapi gambar blur. Sekarang udah aman Bu? Suara oke. Sekarang udah aman? Gambarnya juga aman. Oke, terima kasih. Screen mirror saya yang tidak aman. Saya ulangi lagi deh, biar Bapak Ibu bisa melihat lagi contoh karusel ya. Berarti tadi saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi contoh karusel. Nah, ini kan screen mirror-nya tidak aman. Nah, ini dia ya. Ini tadi mungkin nggak jelas Bapak Ibu melihat contoh karusel yang diberikan oleh peserta. Ini, jadi karusel itu kumpulan gambar-gambarnya seperti ini. Ini accounting. Kemudian ada lagi ini materi belajar matematika bersama Ibu Lili Yovita MPD. Persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus menentukan gradien garis, membuat garis lurus menentukan persamaan garis lurus. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan gambar-gambar yang ada di sini, yang ini, kemudian tadi di bagian depan, ini adalah kanvatar. Nih, ini adalah kanvatar. Kanvatar itu adalah avatar yang dibuat dengan Canva, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya juga. Ini juga. Nah, ini juga, cakep banget. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kanvatarnya. Bapak Ibu bisa, kita akan mulai mengerjakan membuat ini. Saya sudah memperlihatkan tugas akhir Bapak Ibu itu adalah seperti ini. Ya, tugas akhirnya seperti ini, IPA magnet, Rosali bentuk magnet, ini guru fisika. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu di kelas Canva itu akan mendapatkan satu buah akun Canva Pro. Ya, akun Canva Pro Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah punya, itu silakan Bapak Ibu gunakan akun Canva Pro ini dengan akun yang lain. Misalnya di level 1, Bapak Ibu punya akun Canva Pro dengan Gmail. Sekarang Bapak Ibu mau gunakan akun belajar.id, silakan. Kalau Bapak Ibu mau kemarin belajar ID, sekarang gunakan akun Gmail, silakan. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Canva Pro 22, ya mau Gmail, mau belajar ID sudah punya, Bapak Ibu mau memberikan akun Canva Pro-nya kepada teman atau saudara, dipersilakan. Tetap kita berikan jatah untuk Bapak Ibu satu akun Canva Pro Edu. Ya. Sebentar. Kok putus-putus terus ya? Koneksi. Cek. Bapak Ibu suara saya masih ada nggak? Bapak Ibu suara saya masih ada nggak? Boleh ditulis di kolom komentar. Suara saya ada. Soalnya saya sempat terputus. Sempat terputuskan, saya pikir suara saya sudah nggak ada. Maksudnya bukan suara saya nggak ada, suara saya di Zoom-nya sudah nggak ada. Oke, Bapak Ibu, kita akan berada di cetar 8. Nah, ya, untuk cetar 8 ini, Bapak Ibu silakan gunakan akun Gmail yang berbeda dengan level 1. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belum pernah punya akun Canva Pro Edu, Bapak Ibu bisa mendaftar langsung. Ya, silakan Bapak Ibu, saya akan berikan linknya ini, cetar 8. Sekali lagi,
untuk Bapak Ibu yang belum pernah bergabung di Canva sama sekali, Bapak Ibu silakan klik link yang saya bagikan sebentar lagi. Saya akan kirimkan link ini ke grup chat Zoom dan saya akan berikan di Google Classroom juga ya. Ini dia link Canva-nya. Silakan Bapak Ibu klik. Untuk yang perdana, Bapak Ibu klik linknya, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk bergabung. Silakan klik gabung. Ini saya berikan juga di Google Classroom ya. Saya post. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang ada di chat Zoom, kalau dengan akun Gmail lain tapi nama kalau dengan akun Gmail tapi lain nama bisa nggak Mbak? Silakan. Ya, tapi yang jelas itu akun bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan tugas. Nih, Bapak Ibu sudah ada link akun Canva-nya di sini. Bapak Ibu bisa klik aja. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa klik bergabung. Kalau dengan akun yang sama gimana Mbak Dona? Kalau dengan akun yang sama, nggak apa-apa, silakan. Tapi nantinya akan tertumpuk seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya ini punya satu akun, tapi saya punya banyak akun Canva Pro Edu. Jadi 35, 36, nggak tahu deh berapa ini. Ya pokoknya lebih dari 30 itu saya tertumpuk di satu email. Dan semuanya ini kan satu akun nih Bapak Ibu. Kesulitannya ketika satu akun seperti ini Bapak Ibu, ketika saya lupa membuat desain di mana, saya harus cari satu-satu. Seperti itu. Karena ini masing-masing kan adalah akun yang berbeda, walaupun dia judulnya akun tim, tapi itu satu akun yang berbeda yang privasinya bahkan dari satu akun ke akun lain saya tidak bisa selalu terjaga dengan baik seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dengan akun yang sama, dengan akun misalnya Gmailnya sama, berarti nanti satu akun Bapak Ibu di sini, Gmail, akan ada dua akun Canva Pro Edu. Seperti itu yang saya sampaikan. Jadi, kalau Bapak Ibu mau bikinnya sama, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau akunnya berbeda juga, nggak masalah juga. Begitu. Itu untuk pertanyaan yang tadi diberikan. Ya, nggak masalah. Saya dengan akun yang sama, nggak masalah. Oke, Bapak Ibu silakan saja. Tapi nanti akan ada dua akun. Tertumpuk di satu akun. Kalau Bapak Ibu mau dengan akun yang berbeda, berarti masing-masingnya Gmail-nya Pro, kemudian belajar ID-nya juga Pro. Nah, sudah ada 34 orang yang bergabung ya, baru 34 orang dari 98 orang di sini. Saya akan tunggu 3-4-5 deh. Berarti 3 menit. 3 menit dari sekarang kita akan mulai pembahasan. Silakan. Hewan? Mana hewan? Hewan. Ini. Oh. Fotonya dari belakang situ. Nggak bagus ya? Iyalah, nggak usah mikir masalah. Kalau sudah terlanjur terdaftar di akun yang sama, kemudian mau daftar di akun belajar, silakan sampaikan ke saya, nanti boleh japri atau ditulis sekarang ya nama akunnya. Saya akan hapus dulu di sini, kemudian nanti masuk lagi dengan akun yang berbeda. Ya, jadi harus dihapus dulu di sini, Pak.
Baru kemudian Bapak bisa jadi ininya ya, masuk kembali dengan akun yang berbeda. Oke, kalau misalnya Bapak masih berada di sini, kemudian mau masuk lagi dengan akun belajar.id, agak sulit. Baik, sudah 343, kita akan mulai membuat Kanvatar, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat karusel itu seperti yang tadi ya. Sekarang Kanvatar itu yang seperti apa sih ya? Sebentar saya akan buka. Ini dia. Nah, Bapak Ibu, ini dia Kanvatar. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu contoh Kanvatar. Ini juga Kanvatar Bapak-bapak, ini Kanvatar Ibu tanpa pakai jilbab, kemudian ini Bapak dan Ibu, kemudian di sini Bapak Ibu Kanvatar, selain Bapak Ibu bisa jadikan sebagai sebuah karusel Instagram, Bapak Ibu bisa gunakan juga sebagai salah satu ajang untuk promosi apa saja. Kadang-kadang saya melihat ada yang membuat hadis ya, doa-doa sesuai dengan gambar yang Kanvatar yang kita buat. Ini salah satu contoh Kanvatar juga. Nah, ini yang salah satu dikirimkan. Jadi tugasnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah buka Google Classroom, Bapak Ibu akan lihat tugasnya itu ada dua. Tugasnya yang pertama adalah link Instagram, yang kedua adalah ini. Ini bentuk Kanvatar yang panjang, belum dipotong-potong. Jadi nanti Bapak Ibu akan menghasilkan Kanvatar yang panjang, belum dipotong-potong ini, ya. Kemudian Bapak Ibu kirimkan tugasnya itu yang seperti ini sama link Instagram. Jadi ada dua. Oke, Bapak Ibu, ini contoh Kanvatar juga. Jadi kita membutuhkan elemen bentuk, elemen blob, elemen garis lengkung, elemen gaun, dan elemen sepatu. Ini juga, dan sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu yang sudah saya buat ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, banyak sekali yang sudah dibuat untuk Kanvatar ini. Sekarang kita akan mulai membuat Kanvatarnya. Nah, contohnya ini lagi juga nih. Nih juga ya, ini jadinya kayak komik ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu masukkan ini sebagai salah satu kontributor Canva, karena Canva itu kan tidak hanya kita bisa mendesain saja, menggunakan saja, tapi kita juga bisa berpartisipasi sebagai kontributor. Namanya kontributor Canva. Kalau Bapak Ibu nanti bisa cek elemen-elemen pro yang ada di Canva, itu kan di awal itu kan ketika menggunakan, apalagi kalau misalnya kita bukan pengguna Canva Pro Edu, itu diminta untuk membayar. Satu elemen itu Rp14.000. Nah, kalau Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, kemudian kita jual ke Canva, bahasa kasarnya dijual ya Bapak Ibu, bahasa halusnya adalah menjadi kontributor. Itu kita bisa menghasilkan. Oke. Harsemangel.com. Oke, baik. Linknya ada di Canva ya, Bu. Saya akan yang ini saya remove ya, Pak. Hapus dari tim. Sekarang Bapak boleh masuk lagi dengan yang berbeda. Enam 63 orang sudah bergabung. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Sekarang bagaimana memulai untuk membuat sebuah Kanvatar? Bapak Ibu perlu, ini kita berada di tim Cetar 8.
Oke, kita berada di tim Cetar 8, Bapak Ibu. Silakan klik buat desain. Kemudian kita ketik di sini kiriman Instagram. Tapi kita tidak menggunakan, kita pilih kiriman Instagram, tapi kita tidak menggunakan template. Kita tidak menggunakan template yang sudah ada, kita hanya menggunakan kanvas kosong, ya. Nah, kanvas kosong seperti ini ya. Kita nggak butuh ini Bapak Ibu template-template yang ini. Saya hanya butuh kita hanya butuh kanvas kosong. Kanvasnya kecil, jadi kita bisa gedein di paling bawah. Nih, ya. Ini adalah ukurannya untuk Bapak Ibu yang perdana. Ini adalah ukuran untuk membesarkan kanvas. Kalau saya geser, dia akan bertambah besar. Oke, saya buat 43% aja. Sekarang kita akan mulai membuat kanvatar. Bapak Ibu, kita hanya bermain di elemen. Pertama, silahkan Bapak Ibu ketik, ini elemen ya, yang ini ya. Silahkan ketik blob seperti ini. Kemudian di enter. Ada banyak bentuk blob yang bisa kita gunakan. Nah, saya akan menggunakan bentuk blob yang sudah seperti bentuk muka, Bapak Ibu. Ini dia bentuk mukanya. Kita bisa pilih yang ini. Nah, ini dia Bapak Ibu bentuk blob muka. Kalau saya ini bentuknya memang miring. Jadi ini saya geser. Geser. Nah, kalau saya seperti ini kan sudah seperti kelihatan bentuk muka ya Bapak Ibu, bagian atas kepala, bagian bawahnya dagu. Ini yang kita gunakan. Silakan Bapak Ibu praktek langsung bersama saya. Yang dipilih kiriman Instagram. Wah, jadinya ini saya menghapus-hapus dulu ya, sebentar ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada Ibu Aryani. Ibu Aryani belum ada masuk. Berarti nanti masuk dulu, baru nanti saya bisa remove. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Saya akan bikin sebuah kanvatar pakai hijab dulu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu membuat kanvatar sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Jangan salah jenis kelamin ya Bapak Ibu. Kalau Bapak-bapak berarti bikin kanvatarnya Bapak-bapak. Kalau Ibu-ibu berarti membuat kanvatarnya Ibu-ibu. Jangan kebalik. Oke. Nah, sekarang saya akan ini dibesarin tadi, ya. Ini kepala. Oke. Sekarang karena dia pakai jilbab, dia tentu pakai anak jilbab. Nah, anak jilbabnya itu saya copy aja dari sini. Saya tinggal Ctrl C, Ctrl V. Maka dia ada 2. Nih. Nih, kayak gini. Nih, ya, ada 2 ya. Sekarang saya akan ganti warnanya menjadi warna hitam. Untuk anak jilbabnya, kemudian saya geserin ke sini. Kemudian saya gedein dikit, tarik ya. Sekarang klik posisi, klik mundur. Maka dia sudah ada di belakang. Udah kelihatan ya anak jilbabnya ya. Bapak Ibu kalau saya kecepatan boleh Bapak Ibu ketik di kolom komentar ulangi Mbak, seperti itu. Ya. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi bagaimana cara membuat anak jilbab. Kalau Bapak Ibu sudah selesai boleh ulang lagi. Cepetin. Iya, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah punya ini bentuk muka. Dari mana bentuk muka itu? Bapak Ibu di bagian elemen ketik blob. Oke, sudah itu Bapak Ibu pilih. Nah, ini kan bentuk blobnya banyak macam-macam. Kita pilih yang ini. Saya paling suka bentuk mukanya saya gunakan yang ini. Oke, kemudian ini saya puter. Bapak Ibu boleh gunakan bentuk muka yang ini atau enggak, terserah bebas. Ini saya puter. Saya kecilin. Ya, sudah jadi deh bentuk muka. Sekarang ini kita copy dengan cara klik Ctrl C, kemudian pilih Ctrl V, maka dia ada 2. Nah, begitu. Ya, kita besarkan sedikit biar berbeda. Kita ganti warna. Ganti warnanya di sini. Saya pilih hitam tadi. Oke. Kalau sudah, tinggal digeser ke sini. Kemudian posisinya kita mundurkan. Nah, begitu Bapak Ibu.
Screen-nya terlalu besar Ibu, jadi tidak terlihat semua. Wah, maksudnya gimana? Screen-nya terlalu besar Ibu, jadi tidak terlihat semua. Nggak paham saya, Bu. Yang lain gimana? Oh, sudah saya ulangi yang kedua tadi. Yang lain bagaimana? Layar saya aman nggak? Kalau Sri aman, siap. Alhamdulillah kalau aman. Oke, sudah ya, aman berarti. Berarti Ibu kalau ya screen saya mukanya saya kebesaran itu dikliknya yang screen ininya. Nah, Bapak Ibu sudah semua kah? Coba kita lihat ya. Ambil kertas putihnya dari mana tadi, Bu? Kiriman Instagram. Kiriman Instagram Ibu ketik aman sudah siap. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan mulai. Ini sudah bentuk muka, kemudian sudah ada anak jilbab. Sekarang kita pilih jilbabnya. Kita masih di blog, Bapak Ibu. Tidak usah kemana-mana. Ya, saya akan ambil bentuk jilbabnya yang ini nih. Yang kayak gini. Nih, ya. Ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Ini bentuk jilbabnya. Seperti ini. Ya, bisa saya kecilin, saya besarkan. Tapi karena bentuk jilbabnya kayak gini, ini harus saya geser, puter, bukan geser, puter. Sehingga bentuk bulatnya kepala itu ada di atas. Nah, kayak gini. Kemudian saya ganti warnanya nggak hitam, mungkin saya ganti jadi toska aja warnanya. Oke, sudah ya. Sekarang saya taruh di bagian atas sini. Dia menutupi ya Bapak Ibu ya, dia menutupi. Tapi jangan takut, ini kita posisinya akan kita klik, kemudian kita pilih mundur. Sehingga dia mundur ke belakang. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak suka warna ini, birunya, silahkan diganti. Misalnya diganti dengan warna ini. Nah, oke, sudah selesai. Saya udah jilbabnya udah kelihatan. Tinggal kecilin-kecilin aja lagi kalau merasa Bapak Ibu merasa kok gede banget kepalanya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi Bapak Ibu ininya apa namanya jilbabnya, tapi masih pendek. Nggak lucu ya, jilbabnya pendek banget. Kita bisa tambahkan dengan bentuk blob yang lain, misalnya ini, tapi diganti dengan warna yang senada. Nah, seperti ini ya. Boleh diputer seperti ini. Oke, kemudian ditambah dengan bentuk yang lain, ganti warna. Ini bisa kita puter. Jadi pada dasarnya konsepnya itu adalah Bapak Ibu menggabungkan beberapa elemen blob ya untuk menjadi sebuah desain orang. Nah, ini tadi berarti saya sudah berapa blok coba Bapak Ibu? Udah banyak ya bloknya ya. Tambah satu lagi deh. Saya tambah satu lagi elemen bloknya.
Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit lagi untuk ini globnya. Nah, yang ini ya. Ini ya, saya geser, saya mau ambil satu bagiannya aja. Biar dia kelihatan full, ini saya kasih warna sama. Nah, seperti ini. Udah Bapak Ibu, saya ngerasa ini sudah cukup, jilbabnya udah oke, mukanya udah oke, ya. Anak jilbabnya udah, kepalanya udah. Sekarang tinggal Bapak Ibu tambahkan muka. Tambahkan mukanya ini, tambahkan bagian-bagian muka ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, segala macam. Kalau Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu boleh gunakan kacamata aja. Seperti saya jarang menggunakan mata yang benar-benar asli. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silakan Bapak Ibu gunakan. Misalnya gini, saya ketik mata untuk mencari model-model mata di sini. Nah, ini banyak. Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, bisa pilih mata-mata yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu boleh ketik kacamata. Kacamata. Nah, seperti ini bisa kita masukin langsung. Saya pilih kacamata, pilih grafis, tapi jangan pilih kacamata, kalau Bapak Ibu mau menggunakan kacamata, jangan pilih kacamata yang ada tangkainya ya. Kalau ada tangkainya nanti jadinya ini. Ini saya delete. Sebentar, saya pilih mana ya? Kacamata yang nggak ada tangkai. Nah, kayak gini. Oke, kemudian saya geser ke atas. Ih, jelek. Bapak Ibu boleh pilih kacamatanya yang bagus. Kemarin ada deh cantik kayaknya, warna hitam. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan mata juga bisa tetap ya. Tapi saya jarang, saya menggunakan ini. Kalau yang ini bagus nggak? Boh, nggak deh. Saya pakai ini aja ya Bapak Ibu. Saya pakai garis lengkung. Nih ya, saya gunakan garis lengkung untuk mata. Garis lengkung ini bisa digunakan untuk apa saja. Tinggal kita puter. Nah, seperti ini. Saya taruh. Udah jadi ya, satu mata ya. Tinggal kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita geser. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kemudian kita puter. Jadi mulut. Nah, saya biasanya gunakan yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa gunakan yang seperti ini, atau Bapak Ibu bisa benar-benar pakai mata. Mata, hidung, telinga, itu bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau mukanya kegedean, kecilin aja dikit. Jadi pas. Oke, ini dikecilin juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengkelompokkan, itu kursor taruh aja di sudut, kemudian Bapak Ibu klik tahan 2 kali, tetap seperti ini, kemudian digeser. Maka dianya akan terkelompokkan. Ya, tinggal kita klik kelompokkan, atau enggak, kita kecilin aja. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang saya tinggal kasih baju. Saya kasih baju, saya kasih sepatunya, saya kasih tangannya, bebas Bapak Ibu. Sekarang kalau sudah ini kita ketik, masih bermain di elemen, saya akan ketik baju gaun. Banyak ya, model-model gaunnya banyak. Misalnya saya mau pilih gaun yang ini. Ini saya pangkas. Kemudian ini saya taruh di sini. Saya gedein. Nah,
Kemudian saya klik posisinya mundur. Sehingga dianya ada di belakang. Kalau nggak cocok, boleh diganti. Nggak cocok ya, pakai jilbab soalnya. Saya akan pilih grafis. Itulah kan yang fokus loh, nah tidak punya. Manfaatan dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja ya untuk gaunnya ya. Di sini banyak. Misalnya yang ini juga bisa nih. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti kita kasih tangannya. Ini saya sudah dapat karena dia nggak mungkin bajunya ada di depan nih Bapak Ibu. Jadi ini kita mundurkan posisinya. Posisinya saya mundurkan sampai ada dia di belakang. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Sebenarnya banyak sih Bapak Ibu gaun-gaun yang bisa digunakan. Tuh. Kalau nggak suka dengan celananya, kita bisa gunakan rok ya. Kita tinggal diginikan. Ini saya gedein deh. Jadi pas di pinggangnya. Nah, seperti ini. Oh, bagus Bapak Ibu, udah oke sih seperti ini. Tinggal kita tambahkan sepatu sama tangan ya. Bapak Ibu bisa ketik di sini sepatu. Nih, bisa pilih sepatunya mau yang seperti apa. Misalnya ini. Kita tinggal kecilkan. Kemudian kita taruh di belakang. Oke, sekarang kita tambahkan bentuk tangan. Kalau saya tangan, biasanya Bapak Ibu kalau mau ketik tangan ada di sini ya. Tinggal tangan, ketik tangan, kemudian bisa pilih bentuk tangan yang macam-macam. Tapi kalau saya, biasanya saya masih gunakan blob. Kemudian saya pilih blobnya itu yang seperti ini. Bentuk bulat biasa aja, ini. Tinggal kita samakan warnanya dengan warna muka, karena nggak mungkin tangan sama muka warnanya beda. Kebanyakan pakai merkuri berarti ya. Nah, ini saya tinggal geser, pastikan dianya sesuai ukurannya. Kemudian kita mundurin. Ini masih harus kecilin lagi nih. Saya taruh di sini, kemudian saya posisinya saya mundurkan. Mundur. Nah, tinggal saya Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya balik. Balik horizontal, seperti ini. Balik horizontal. Balik vertikal. Nah, oke, ini sama ya, udah sejajar, tinggal Ctrl mundur. Kita posisikan mundur. Maka saya udah selesai, Bapak Ibu. Ini kan pattern saya udah selesai, tapi dia masih terpisah-pisah. Sehingga harus saya kelompokkan. Cari cara mengelompokkannya itu saya klik di ujung tanda panah, saya taruh di sini, kemudian saya klik 2 kali, saya geser, nah, maka dia akan terkelompok seperti ini. Ya, bagian atas ada tulisan kelompokkan, saya klik kelompokkan. Kita tunggu sampai dia mengelompok. Karena banyak, agak banyak. Nah, karena banyak agak lama. Ini udah saya bisa geser-geser, Bapak Ibu. Selesai, ya. Untukan avatar saya 1 yang pakai hijab. Simple ya, gampang sekali, Bapak Ibu. Saya akan cek kolom chat. Avatar pria, siap. Mbak Dona lupa lagi cara mengubah pakai bahasa Indonesia. Gaunnya di saya muncul sama kepalanya. Mbak, kok fitur nggak sama? Kenapa nggak sama, Bu?
nggak bisa kontrol C. Kenapa nggak bisa kontrol C? Di blok dulu, Bu. Kok nggak bisa terlihat tertutup jilbab gimana? Digedein dulu. Saya baca satu-satu deh ya dari atas. Cara kelompokan di Android. Kalau di Android itu klik satu barang, klik satu elemen agak lama, kemudian klik elemen lain sampai ada tulisan kelompok, kemudian di bagian bawah boleh klik kelompokan. Itu kalau di Android, ya. Klik satu elemen yang mau, misalnya yang bagian matanya klik satu elemen sampai ada tulisan satu elemen dipilih, kemudian klik yang lain sampai ada berapa elemen, kemudian baru kelompokan. Untuk avatar pria sebentar lagi, cara mengubah bahasa Indonesia di bagian pengaturan, ini diklik, kemudian nanti ada tulisannya bahasa Indonesia. Nah ini ya, bahasa Indonesia itu. Ibu klik pengaturan, kemudian pilih bahasa Indonesia. Kemudian gaunnya di saya muncul sama kepalanya. Nggak apa-apa Ibu. Jadi kalau misalnya ada muncul gaun di kepala, kepala di gaunnya yang Ibu pilih, itu tinggal di crop aja. Jadi misalnya gini ya, ini saya pilih gaun, kemudian ini kan ada kepalanya nih. Yang mana ya, yang ada kepalanya ya. Saya pilih grafis. Mana nih yang ada kepala nih? Nah, misalnya ini deh ya, atau yang ini. Oh, nggak usah, ini ada lengkap. Misalnya, ini seksi banget. Yang ada kepala misalnya seperti ini. Ya, ini tapi nanti harus kalau dia pakai hijab ini harus dikasih lagi tambahan elemen. Ibu klik pangkas untuk gaun-gaun yang ada kepala, Ibu klik pangkas, kemudian ini digeser sampai tinggal ininya aja kayak gini. Nah, seperti itu. Ya, karena dia ada di belakang kan nggak masalah, itu bisa kita mundurkan. Tinggal kita posisikan, kemudian mundur. Ya. Ini karena saya tadi sudah kelompokkan, makanya nggak bisa dimundurin lagi. Begitu kalau Bapak Ibu gaunnya ada kepalanya. Saya search gaun, tampilannya kok nggak sama dengan yang di Zoom. Kalau nggak sama, Ibu klik elemen, Ibu pilih gaun, ini bukan nggak sama, mungkin dari atasnya beda. Saya pilihnya cuma grafis. Kalau Ibu pilihnya mungkin semua, ya, semua kayak gini. Nah, kalau kita pilih semua, nanti muncul yang bahkan foto apa segala macam muncul. Tapi kalau kita pilih grafis aja, ini apa namanya? Beda-beda. Gimana caranya kontrol C? Di blok, Bu. Misalnya saya blok, ini saya pisahkan lagi. Bapak Ibu, saya akan lanjut untuk kanvatar cowok ya, kanvatar laki-laki. Sama, pada dasarnya sama saja. Kita menggunakan blok, ya. Nanti akan seiring dengan berjalannya ini, saya akan sambil blok seperti apa, itu apa ya. Nah, kalau kanvatarnya cowok, biasanya saya gunakan yang ini nih, mukanya nih. Jadi agak-agak bulat gitu ya. Nah, seperti ini. Saya kecilkan. Kemudian warna kulitnya saya ganti agak-agak gelap. Ini. Ya. Kemudian nih Bapak Ibu, nggak Bapak dibesarin, nanti kita bisa kecilin. Kalau cowok itu paling gampang, itu tinggal kita ketik rambut. Kita pilih rambut laki-laki. Nah, yang ini gampang banget, dia langsung muncul ada. Lengkap dengan kacamata. Jadi saya tinggal geser, gedein. Kalau kegedean, dia dikecilin, disesuaikan dengan bentuk kepalanya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu, sudah jadi, langsung jadi ya. Kalau cowok enak. Kemudian saya akan pilih mulut, ketik mulut. Nggak perlu pakai mata. Mulut. Atau Bapak Ibu kalau mau, Bapak Ibu bisa pilih kumis. Biasanya ada tuh kumis kalian sama janggut. Kalian sama mulutnya. Sebentar, saya cari. Kemarin ketemu kayaknya. Kumis dan janggut. Oh, nggak ada yang sama janggut. Atau saya ketik janggut aja coba. Janggut. Nih ada ya, ini aja langsung nih. Saya bisa pilih yang ini kayaknya. Cocok nggak? Kita kasih dianya janggut. Wah, gila. Nah, selesai. Ya. Jadi, udah jadi nih. Bapak-bapak, tinggal kita kasih badan. Ya, badannya Bapak Ibu bisa kasih ke meja. Ada tulisannya ke meja. Nah, yang seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek. Tapi kalau lengan panjang, dia harus ada ini. Harus ada lengannya. Ya, misalnya saya pilih ini Bapak Ibu bahkan ada yang sudah langsung nih. Kayak gini. Nih, ya. Bisa langsung kita taruh. Tapi karena tangannya warna putih, ini saya ganti putih jadi warna mukanya dia. Nah, sama ya. Ini atau ini? Oh, yang ini. Nah, sudah sama. Kemudian saya mundurin ke belakang posisinya. Nah, seperti itu. Selesai. Tinggal kita kasih celana. Salah, kok selesai sih? Celana. Bisa pilih yang mana saja celananya. Pastikan tapi dia pakai celananya celana cowok ya, karena dia cowok. Jangan Bapak Ibu kasih dia celana cewek. Ini kayak gini nih. Sebentar. Coba kalau kita pakai yang ini. Oh, nggak bisa. Karena dia lengkap sudah. Kita gunakan, misalnya dia pakai celana pendek, seksi banget ya Bapak Ibu kalau dia pakai celana pendek, nggak usah deh. Mana celana cowok? Agak sulit kalau cowok ya. Bisa pakai ini juga nih Bapak Ibu, ada tulisannya Canva. Bagus. Saya pakaiin celana dulu deh. Ini aja. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu kegedean seperti ini bisa dikecilin ya, dikecilin dulu. Saya akan blok dulu. Tapi ininya saya geser. Nah, ini saya blok. Bloknya tadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di handphone, kemudian saya kecilin. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Ini celana kayaknya celana setengah tiang. Celana setengah tiang. Bukan celana panjang sampai bawah. Ini deh. Ini cewek cowok nih Bapak Ibu. Kayaknya nih cowok deh ya. Oke, ini bisa kita mundurkan. Nah, seperti ini.
Kemudian kita bisa kasih ini kaki sepatu, ya. Sepatu, tapi kita pilihnya sepatu yang cowok. Bisa pilih sepatu cats, bisa pilih sepatu apa? Kita pilihnya sepatu cats. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kakinya lurus kayak gini, itu jangan kita gunakan sepatunya yang model madep kiri kanan kayak gini, ya, nggak cocok. Tapi kalau misalnya sepatunya masih model kayak gini, ini masih bisa. Atau Bapak Ibu bisa pilih sepatunya yang hadap depan. Ini cocok nggak ya kalau ini ya? Kita coba. Ini kita bisa pangkas. Saya pilih pangkas dulu. Kemudian saya puter. Kecilin, baru kasih di sini nih. Baru kita mundurkan, kemudian tadi saya gunakan yang ini, kemudian saya klik pangkas. Seperti itu kalau kita mau menggunakan satu-satu aja Bapak Ibu. Nih, ya. Kemudian saya taruh di sini, baru saya putar dikit. Kejauhan putarnya. Nih, baru saya mundurkan lagi. Selesai, ya, selesai untuk kanvatar cewek dan cowoknya. Tinggal kita pastikan pas, nah kayak gini. Ya, nah Bapak Ibu, kalau sudah selesai ini tadi belum saya kelompokkan, harus saya kelompokkan dulu biar dia nggak hilang-hilang. Saya blok semuanya, kemudian saya klik kelompokkan, bisa deh, bisa diputar-putar kemana-mana. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk kanvatarnya. Cewek dan cowok, hijab dan pakai ini, pakai rambut. Kalau untuk yang tidak berjilbab, pada dasarnya sama. Kalau untuk yang nggak pakai jilbab, ibu-ibu nggak pakai jilbab gitu kan, pada dasarnya sama. Tinggal muka, kemudian berikan mata, berikan rambut. Begitu Bapak Ibu. Nah, nggak ada suara. Dari tadi saya ngomong nggak ada suara, serius Bapak Ibu. Halo? Halo? Nggak ada suaranya? Ada. Ada Bu, TFN, ada suaranya. Saya terkejut banget. Udah ada. Loh, udah ada. Baiklah. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Aman Bu, ada. Layar putihnya itu terlalu kecil, cara membesarkannya gimana? Ini Bu, ini nih, membesarkan kanvas putih tuh ini, nah di sini. Ya, mau sekecil ini atau mau gede-gede banget itu bisa. Nah, di bagian bawah persen-persennya ini loh. Ya. Saya kurang paham tadi. Untuk memangkas bagaimana? Oke. Kalau untuk memangkas, misalnya gini, ini saya punya elemen 1. Kalau Ibu mau memangkas, tinggal di blok saja, klik pangkas. Nah, kita tinggal geser mana yang mau dipangkas, kayak gini. Nih, sudah, tinggal enter, maka jadinya 1 yang dipangkas, begitu. Oke? Sudah. Tangan perempuan yang mana? Saya gunakan blok. Elemennya saya gunakan BLOB, ini, ya. Saya pilih tangan perempuan yang ini. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah silakan diunduh dalam bentuk JPG. Klik unduh, JPG, saya klik unduh. Ya, kita sudah selesai langkah pertama. Baru langkah pertama nih Bapak Ibu. Kita baru selesai di langkah pertama. Mengubah bahasa. Mengubah bahasa di pengaturan. Bapak Ibu, ini Zoom selesai pukul 5. Kita baru setengah 5. Ini bisa jadi ini Zoom-nya keputus di tengah jalan. Saya tadi settingnya pukul 2 sampai pukul 5. Pukul 2 sampai pukul 3 sampai pukul 5 tadi saya setting. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nanti Bapak Ibu yang kurang paham bisa ikuti Zoom, bisa ikuti recording. Maaf, Ibu nggak bisa login dari tadi Canva-nya. Kenapa nggak bisa Ibu Elvira? Boleh nanti di chat, di screenshot, kemudian dikirimkan ke Google, ke grup WhatsApp ya. Bapak Ibu kita lanjut ya. Saya mengejar, nanti kita kepotong sayang sekali. Kok saya nggak dapat gambar untuk sepatu ya? Diketik Bu, di bagian elemen ketik sepatu. Ketik elemen, pilih sepatu. Oke. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah saya klik unduh dalam bentuk JPG.
Sekarang kita masuk ke bagian beranda lagi. Pastikan Bapak Ibu sudah selesaikan avatarnya, kemudian Bapak Ibu masuk ke diunduh dalam bentuk JPG, kemudian klik beranda. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Jadi ini Bapak Ibu ada 4 langkah. Yang pertama bikinkan avatar, yang kedua bikin karusel, yang ketiga potong karusel, yang keempat kirim ke link Instagram. Untuk Bapak Ibu yang rajin boleh dicatat ya, takutnya lupa. Klik buat desain, kita pilih ukuran khusus. Jadi ketika sudah klik buat desain, jangan Bapak Ibu ini pilih yang bagian-bagiannya sini, tapi kita pilih ukuran khusus. Nah, ukuran khususnya itu adalah 5.400 kali 1080. Kenapa 5.400? Karena kita akan membuat 5 gambar. 5 gambar kali 1080 itu 5.400. Kalau Bapak Ibu mau bikin lebih dari 5, dikalikan aja 1080. Ya, tapi untuk yang sekarang segini. 5.400 kali 1080, klik buat desain baru. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke sebuah template panjang seperti ini. Ya, jadi template-nya itu banyak macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih template-nya seperti ini. Saya akan pilih sebuah template yang ini. Atau Bapak Ibu mau pilih template yang ini, boleh juga. Pastikan ini kita potong menjadi 5 bagian untuk kita bisa menulis tidak terpotong-potong. Ya, jadi bagaimana caranya kita memotong ini menjadi 5 bagian? Bapak Ibu ketik elemen, Bapak Ibu pilih elemen, Bapak Ibu pilih bentuk segi 4 seperti ini. Nah, ini kan ini dianya seperti ini ya. Atau Bapak Ibu nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai template. Jadi template kosong saja. Kemudian kanvas kosong, maksud saya tadi, yang kayak tadi. Nah, kita anggap ini template kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi setelah, saya ulangi sekali lagi aja. Setelah Bapak Ibu klik ukuran khusus, kemudian Bapak Ibu pilih lebarnya 5.400, tingginya 1080, kita klik buat desain baru, maka kita akan diarahkan ke sebuah template kosong seperti ini. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih elemen, pilih segi 4. Nah, ini ya. Di segi 4 ini kita taruh di ujung sekali, kemudian kita tarik garis sampai dianya kelihatan 1080 kali 1080. Di mana kelihatannya? Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat. Di bagian bawahnya ini ada 1080 kali 1080. Nih, ya tadi kelihatan ya. Tuh, 1080 kali 1080. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya kalau Bapak Ibu mau nulis nanti nggak kepotong. Ini saya akan copy paste menjadi 5 bagian. 2, 3, 4, 5. Ya, baru kita taruh, geser satu-satu. Geser satu-satu seperti ini. Nah, ya, jadi sudah ada 5 bagian dan ada garis-garisnya. Nanti ini akan kita hapus Bapak Ibu. Ini akan kita hapus. Kenapa kecil banget Mbak Dona? Karena ini enggak kita kegedein. Nah, kayak gini. Ya, ini bisa digedein. Oke, sudah itu Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita memasukkan avatar kita di bagian depan. Saya akan pilih unggahan, kemudian saya pilih unggah media, kemudian kita download yang tadi, yang saya sudah download tadi. Kok nggak muncul? Bentar. Nah, ini dia ya avatar saya tadi ya. Saya klik open. Ada 2 nih Bapak Ibu avatarnya. Tinggal Bapak Ibu klik saja, maka dia akan muncul. Avatar pastikan ada di bagian depan dulu. Saya potong dulu satu yang ceweknya. Saya gedein. Saya taruh di tengah. Untuk avatar pertama saya taruh di tengah. Tapi karena dia masih ada latar belakang putih, itu silakan klik edit gambar, kemudian klik menghapus latar belakang. Nah, dia akan terhapus. Tapi masih ada sedikit ya nih. Sedikit cewek-cewek. Nah, sip, sudah hilang. Oke, Bapak Ibu sudah jadi kan avatar saya ada di depan. Silakan Bapak Ibu berikan
tulisan, ketik, pilih Bapak Ibu pilih elemen, Bapak Ibu pilih teks, kemudian Bapak Ibu pilih tulisannya apa saja. Biasanya saya suka pakai tulisan yang kayak gini, model yang sudah berwarna berbentuk-bentuk gini. Kemudian saya kasih di sini judulnya apa, misalnya Bapak Ibu nanti materinya tentang pembelajaran fisika tentang apa gitu ya. Kalau saya misalnya tentang hukum Newton, maka saya akan ketik di sini hukum Newton bersama Miss Dona di situ ya. Kalau kekecilan Bapak Ibu bisa gedein ya. Ini kita geser. Nah, ini dia. Tinggal diketik saja bersama Miss Dona. Nah, tinggal Bapak Ibu berikan materinya tentang apa saja di sini. Ini hukum Newton itu apa? Kemudian di bagian sebelah sini Bapak Ibu bisa tambahkan tulisan-tulisan, materi-materi, dan pastikan Bapak Ibu tidak berada membuat kalimat ini tidak di tengah-tengah seperti ini, ya, agar orang nggak susah bacanya. Pastikan tulisannya itu ada di pas kotak-kotaknya ini loh. Ya, misalnya materi yang pertama ini, materi yang kedua di sini, ya, materi yang ketiga di sini. Nah, kemudian materi yang keempat di sini, dan ditambah dengan kanvatar si bapak-bapak tadi. Saya akan pilih kanvatar bapak-bapak tadi, saya potong, saya geserin ada di, salah. Saya geserin ini ada di ujung. Halo? Nggak ada suara. Halo? Halo? Suara saya nggak ada ya? Sudah ada. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi saya geserin ya. Ini sudah hilang latar belakangnya. Tapi ini belum bersih. Jadi setelah saya gunakan edit gambar, yang bagian sini, saya hapus latar belakangnya. Saya bisa berikan dianya penghapus. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini. Oke, sudah Bapak Ibu. Ini bisa digedein, bisa dikecilin ya. Nah, seperti ini. Nah, dan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menambahkan elemen-elemen ya. Menambahkan elemen-elemen misalnya sesuai dengan ini materi Bapak Ibu. Misalnya saya fisika, ini saya ketik fisika. Saya mau nambah gambar elemen. Boleh saya taruh di sini. Kemudian saya pilih gambar yang lain, misalnya yang ini. Ya, taruh di tengah-tengahnya ini.
ngeluarin yang merah enggak apa-apa. Hah? Nah, ngeluarin yang merah enggak apa-apa. Ayo Miss. Ya udah. Nih, ya, sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah selesai kayak gini, Bapak Ibu kan tadi sudah menambahkan elemen apa segala macam. Di sini. Iya, makanya aku nyari masker. Masker aku tuh mana ya? Kerja loh. Nah, sudah nih Bapak Ibu, saya oke, sudah selesai. Misalnya nih, desain Bapak Ibu sudah selesai. Saya sudah menganggap ini selesai. Bapak Ibu silakan di blok bagian kotak warna abu-abunya, itu silakan di-delete. Semuanya. Semuanya di-delete. Kenapa di-delete? Biar nggak kelihatan garis-garis yang kayak tadi tuh. Jadi dianya merupakan suatu kesatuan yang panjang dan utuh kayak gini. Ya, kalau sudah silakan klik unduh dalam bentuk JPG, silakan klik unduh. Untuk Bapak Ibu yang belum selesai materinya, nanti bisa dilanjut. Oke, Mbak. Ukuran kanvanya 5.400 kali 1.080. Tolong dikirimkan tombol fungsi navigasi kontrol di Canva, Mbak, agar memudahkan dalam membuat desain. Tombol fungsi navigasinya apa aja yang dibutuhkan Pak Harseman? Itu semuanya sudah ada di bagian elemen. Dan kalau yang lain itu akan muncul ketika kita menggunakan. Misalnya kalau kita blok akan muncul, kalau nggak di blok nggak muncul. Ya, tombol navigasi yang paling penting itu ada di sini. Perpustakaannya Canva itu ada di sini. Template, elemen, unggahan, teks. Tapi kita hanya menggunakan elemen dan unggahan. Ya, dari tadi. Nah, Bapak Ibu kalau nggak suka warnanya putih, bisa diganti. Misalnya saya mau pilih jadi warnanya kuning. Atau saya mau pilih warnanya jadi biru. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Ya, silakan diunduh dalam bentuk JPG. Oke, sudah selesai unduh dalam bentuk JPG. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Bapak Ibu ini linknya, link untuk membuat karusel, link untuk memotong karusel itu saya berikan di sini. Saya post. Oke, nah Bapak Ibu sudah selesai ya. Tadi saya sudah selesai mendownload. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Yang ingat tadi kan saya sudah memberikan clue bahwa kegiatan kita ini, Instagram kita ini, karusel Instagram kita ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah membuat desain kanvatar. Yang kedua adalah membuat desain karusel. Yang ketiga adalah memotong karusel. Ini kan masih panjang. Kalau panjang seperti ini nggak bisa Bapak Ibu masuk ke Canva, ke Instagram. Jadi harus kita potong dulu. Nah, cara memotongnya itu ada di link yang saya berikan. Ini di Google Classroom. Ada tulisannya link untuk memotong karusel. Bapak Ibu klik saja. Nah, seperti ini tampilan depannya, Bapak Ibu. Yang pertama, silakan pilih file. Yang kedua, pilih horizontally. Yang ketiga, klik di sini 5. Yang keempat, klik split image. Dan yang terakhir, download image. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke ini, Bapak Ibu sudah masuk ke halaman sini, silakan pilih file, klik horizontally, pilih blocks-nya 5, klik split image, terakhir download. Ya, kita lanjut ya. Sekarang saya klik pilih file. Saya akan pilih file. Jangan sampai nambah ya. Tadi sudah 11. Saya akan pilih file yang sudah di-download tadi. Ini dia. Nah, kalau Bapak Ibu ada tulisannya hukum Newton seperti ini, maka dia udah berhasil. Oke, langkah pertama. Langkah kedua, klik horizontally. Yang ketiga, pilih bloknya 5. Baru langkah berikutnya, split image.
Nah, dia akan terpotong menjadi 5 kolom, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan Bapak Ibu download zip-nya, tapi Bapak Ibu download yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5. Ya, sudah ada 5 bagian. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat hasil downloadannya itu menjadi gede-gede lagi. Kalau tadi kan besar-besar. Kalau tadi panjang kecil seperti ini. Kalau sudah dipotong jadinya dia gede-gede. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut langkah ke-5. Langkah ke-5 kita masuk ke Instagram. Tapi sebelum masuk ke Instagram, silakan kirimkan hasil potongan karuselnya ke handphone Bapak Ibu. Kalau ukurannya tadi keliru, apa bisa diedit, diulang dari awal? Cara menyatukan elemen kanvatarnya, maksudnya? Mbak, cara membagi jadi 5 bagian itu gimana? Oh, ini harus diketik dulu, Ibu Leni. Ukurannya 5.400 kali 1.080 ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kalau remove akun tadi, kalau misalnya mau nggak menggunakan akun yang berbeda, ya. Saya akan lanjut, desain saya yang sudah saya potong-potong tadi, itu akan saya pindahkan ke penyimpanan saya di handphone. Caranya adalah saya kirim dengan menggunakan Telegram. Bapak Ibu kalau mau menggunakan mode penyimpanan yang lain, silakan ya. Share ke itu, ke Nyonya atau grup Nyonya. Nah, ini saya akan ambil kanvatar saya yang sudah saya download. Mana tadi? Mana yang sudah saya download tadi? Oh, ini dia. Ada 5 tadi ya. Ini 6 Bapak Ibu. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, Bapak Ibu, ini cara saya untuk mengirimkan file saya dengan menggunakan kiriman Instagram. Nggak mesti harus Bapak Ibu ikuti. Yang penting, kuncinya itu adalah yang sudah Bapak Ibu download itu masuk ke handphone. Karena Instagram itu hanya bisa diposting di handphone. Ya, kalau kita postingnya dari handphone. Jadi saya buka Instagram saya. Tadi di Telegram. Di Telegram belum saya simpan ya, yang ini. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan halaman tadi sebenarnya bagus. Karena saya nggak tambahkan halaman, saya harus ingat-ingat. Ini tadi halaman keberapa, ini tadi halaman keberapa gitu ya. Nah, ini 5 sudah saya simpan. Sekarang di Instagramnya, Bapak Ibu masuk ke Instagram, kemudian klik tanda tambah. Oke, kemudian silakan klik pilih beberapa. Nah, bagian nomor 1-nya tadi kan bukan ini ya. Bagian nomor 1-nya tadi yang ini. Kemudian bagian nomor 2-nya yang ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Kalau sudah, silakan klik tanda panah biru, geser. Baru Bapak Ibu bisa berikan keterangan di sini. Materi hukum Newton kelas 11 seperti itu ya, baru klik checklist menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, ini dia nih sudah jadi nih Bapak Ibu kanvatar saya dan karusel saya. Ini kalau saya geser dianya seperti tidak terpotong. Nah, kenapa? Karena tadi kita menggunakan warna yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan warna yang berbeda, pasti nanti kelihatannya terpotong. Oke, yang mana yang dikirimkan? Silakan klik titik 3. Kemudian Bapak Ibu pilih salin tautan. Nah, ini yang akan dikirimkan ke Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Saya hapus dulu.
Selesai tugas kita. Oke, saya akan baca-baca sekarang. Baca-baca pertanyaan maksudnya. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh gambarnya hanya bunga-bunga Mbak Dona, tidak ada tulisan. Jangan dong Bu, kan ini materi. Boleh ada bunga-bunganya, tapi ada tulisannya juga. Bagaimana cara bergabung di Canva Cetar tanpa mengklik link yang tadi? Nggak bisa Bu. Itu link undangan untuk bergabung di Canva Cetar. Tadi kan potongan gambar sudah dihapus, jadi putih. Kenapa yang muncul warna semula waktu masukkan ke Instagram? Enggak Ibu, tadi memang saya hapus ini tadi. Ya, tadi kan warna pertama abu-abu. Ya, kotak-kotaknya abu-abu. Kemudian saya hapus kotak-kotaknya. Kemudian jadinya warna putih. Nah, warna putih itu saya ganti di sini. Ibu boleh ganti warna, nggak mesti harus putih sih. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, Bu. Kuncinya gimana kalau udah? Kata mana? Tekan mama yang mana? Yang tadi. Ragukan deh aku. Terus ini masuk di negara bisa nggak pakai rok ya? Bisa pakai rok. Jadi setiap masuk di Canva Cetar harus klik link. Enggak, Ibu. Enggak. Jadi materinya garis besar saja, Mbak. Kalau bisa materinya adalah materi esensial, tapi cukup materi satu materi aja. Misalnya Ibu Pancasila. Pancasila itu ada 5. Nah, lima-limanya itu yang ditulis. Gitu. Setiap masuk di Canva Cetar harus klik link. Enggak. Link itu pertama kali masuk. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke link, sudah tergabung dalam Cetar 8, setelahnya silakan masuk dengan www.canva.com. Jadi tidak dengan menggunakan link aja. Link hanya pertama. Oke. Cara menyatukan siap. Cara memperkecilkan avatar. Oke, sebentar. Gambar mulut cek di elemen. Mbak harus di IG ya, soalnya saya belum punya IG. Betul, harus di IG. Iya, Ibu, soalnya karusel hanya bisa di IG. Ya, Mas, silakan dibuat dulu IG-nya. Download karusel dalam bentuk JPG. Cara menyatukan tadi ya, siap. Saya akan balik ke sini lagi. Setelah ini akan saya ulang dari awal sedikit. Saya akan ulang secara garis besar apa-apa saja yang kita kerjakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan membuat Canvatar. Canvatar itu Bapak Ibu klik buat desain, kemudian Bapak Ibu pilih kiriman Instagram. Kiriman Instagram kita hanya mau ngambil ininya aja. Kita mau ngambil kanvasnya saja. Ya.
seperti ini. Nah, ini kiriman Instagramnya. Kemudian kita mulai bikin kanvatar. Kalau menurut Bapak Ibu ini kanvasnya kekecilan, silakan digedein. Ini bagian bawah ini kan ada untuk persen-persennya untuk menggedekan dan mengecilkan. Nah, seperti ini. Oke. Kita bikin kanvatar itu di elemen blob. Nih. Oke. Saya akan buat secara cepat seperti ini misalnya. Saya buat sekarang yang nggak pakai jilbab ya. Yang nggak pakai jilbab, ini mukanya. Tinggal kita klik rambut, ketik di elemen rambut. Kita pilih rambut yang ini ya, apa namanya tuh? Rambut. Ini deh. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Bapak Ibu kalau mau cari mata, cari hidung, cari apa saja di sini harus di elemen. Kemudian pilih mata. Ini ada dia muncul. Nah, ya ini mata. Bapak Ibu bisa pilih matanya bentuk yang mana saja. Ada yang dia yang sudah dua. Yang sudah dua kayak gini, ini kan langsung dua nih. Kita tinggal kecilin aja. Kemudian kita gunakan di sini. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu mau pilih yang lain boleh. Nah, ini sudah jadi saya mata. Kemudian saya kasih mulut, diketik saja mulut. Ini misalnya saya kecilin lagi. Nah, jadi ya. Jadi kanvatarnya tinggal kita kasih badan, kita kasih gaun. Ini saya ketik aja gaun. Misalnya gunakan yang ini langsung. Ini bisa kita samakan warna badannya sama dengan ini ya. Ini karena nggak ada lehernya, kita harus bikin leher, Bapak Ibu. Cara membuat lehernya itu menggunakan elemen atau ketik di sini leher. Tuh muncul ya. Tinggal kita taruh di belakang aja. Seperti ini, kemudian kita taruh ke belakang. Warnanya samain dengan warna. Nah, samain dengan warna ini. Dengan warna muka. Nggak mungkin leher sama mukanya beda. Oke? Tinggal seperti ini aja. Sudah selesai. Bagaimana cara menggabungkan tadi? Tanda kursor ini saya klik 2 kali cepat di ujung, kemudian ditahan, kemudian digeser. Ya, klik 2 kali ujung, tahan, geser. Nah, baru klik kelompokkan. Kalau sudah, kita bisa kecilin, kita bisa besarin kanvatarnya. Silakan unduh dalam bentuk JPG. Unduh. Selanjutnya kita masuk lagi ke beranda. Kalau sudah diunduh dalam bentuk JPG, kita masuk lagi ke beranda. Di beranda silakan Bapak Ibu pilih ukurannya ukuran khusus. Jadi klik buat desain, kemudian pilih ukuran khusus. Di sini Bapak Ibu tulis 5.400 kali 1080. Ingat 5.400 kali 1080 untuk 5 gambar. Ya, kalau Bapak Ibu mau bikin 3 gambar, berarti di sini 1080 kali 3 berapa? Oke, klik buat desain baru. Kalau sudah klik buat desain baru, di sini kan dia bentuknya ada panjang seperti ini. Nah, tadi kita biar tidak sulit, kita gunakan kotak ini ya untuk membantu. Kalau kita sudah taruh di ujung, ini kita geser, besarin sampai ada tulisan 1080 kali 1080, baru kita copy. Kopinya itu Ctrl C, Ctrl V. Kayak gini, jadi 5. Nah, jadi 5. Itu untuk memudahkan kita menaruh kanvatar kita tadi. Kanvatar harus diletakkan di sini, kita bikin desain seperti yang tadi sudah saya buat, akhirnya nanti desainnya jadinya seperti ini.
Ini yang sudah diunduh tadi ya. Jadi desainnya tadi sudah saya potong-potong. Sebelum dipotong dia panjang seperti ini. Oke. Langkah berikutnya masuk ke link yang diberikan ada di Google Classroom namanya split image. Ini dia linknya. Ini ya. Silakan di refresh dulu, saya refresh dulu. Saya pilih filenya, kemudian saya pilih yang sudah di-download dalam bentuk panjang tadi. Ini klik open. Kemudian horizontally, kita pilih bloknya 5, 3, 4, 5. Kita klik split image, baru download satu-satu. Selanjutnya Bapak Ibu pindahkan ke handphone sehingga bisa dikirimkan ke Instagram. Link Instagram dikirimkan ke Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu. Teh Dona di elemen saya ketik mulut nggak ada. Pasti ada Bu, pasti ada. Tapi kecuali nggak ada itu kalau Bapak Ibu gunakan bahasa ini ya. Bapak Ibu kemungkinan menggunakan masih bahasa Inggris Canva-nya sehingga ini tulisannya bukan mulut tapi mouth. Ya, coba cek-cek lagi apakah tulisan Bapak Ibu Canva-nya itu tuh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris jangan mulut atau Ibu, tapi mouth. Ketinggalan lagi yang dipotong 5 teh setelah di-download. Setelah di-download kan patternnya yang bentuk panjang, karuselnya bentuk panjang, masukin ke split image. Kemudian nanti pilih horizontally, jangan vertikal tapi horizontal, kemudian bloknya dipilih 5, kemudian klik split image. Udah seperti itu. Nanti dipilih yang bagian sini. Kalau dia sudah jadi kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5 itu kita yang download satu-satu. Begitu. Baik, untuk yang meminta pemindahan aku nanti boleh japri saya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi saya akan stop sharing. Kita bisa ambil foto. Caranya, sekarang 3 menit lagi Zoom-nya akan berhenti. 3 jam atau 2 jam? Ayo siapa yang bersedia untuk menjadi volunteer untuk mengambil foto? Boleh ambil fotonya Bapak Ibu. Baik, saya aja deh kalau begitu. Ya, dibuka kameranya. Siap. Aduh ya Allah Pak Rozi sambil berkendara. Hati-hati Pak. Semangat, semangat. Siap ya, saya hitung 1, 2, 3. Baru yang pertama. Kita punya 4 ini. Oh, Ibu Elvira tadi lagi benerin jilbab. Saya ulang deh. 1, 2, 3. Yang pertama, kan sekarang manis, lagi senyum. Saya pindahkan dulu. Slide kedua, silakan dibuka kameranya. Slide kedua. Slide kedua. Siap-siap ya. Oke. Slide berikutnya, slide ketiga. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak tahu berada di slide berapa, tolong pastikan Bapak Ibu masih gaya. Slide ketiga. Ini dia slide ketiga. Selanjutnya slide terakhir nih. Slide terakhir. Oke. Baik Bapak Ibu, 1 menit terakhir dari pukul 5. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Saya lupa untuk menghidupkan mic-nya. Saya akan buka. Nah, Bapak Ibu sudah bisa berbicara sekarang.
Terima kasih sudah bergabung bersama saya di hari pertama Kanva Cetar Kelas. Benar-benar cetar ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah media pembelajaran yang tidak hanya bisa sesuai dengan keinginan kita, tapi juga keinginan anak-anak kita, ya siswa-siswa kita. Karena ini kan memang disesuaikan untuk para guru cetar yang ingin menjadikan pembelajaran itu sebagai sebuah pembelajaran yang merdeka belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persamaannya dari kelompok 3 tadi. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akan kirim recording-nya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri teman ini, izin saya end langsung biar saya bisa proses ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok dengan waktu yang tepat. Jadi kita waktunya itu bisa disesuaikan ya. Silakan Liv, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khair Mbak Dona. Assalamualaikum.